मेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी. Bagaimana kalau kita simulasikan pandemik perang melawan corona secara perhitungan sederhana dengan melihat apa yang saat ini menjadi pilihan pejabat negara? Kita itu rakyat yang terhebat sedunia. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling tangguh sedunia. Rakyat itu tetap oke, jera. Orang tergantung nih Amerika, begitu pemerintahannya lemah, rakyatnya lemah, nangis. Karena mereka tidak punya ketangguhan. Kalau kita presidennya pekok wae kowe tetap urip apik, ya toh? Ini adalah penelitian lab dari virologist yang kredibel di Science Direct, bukan hoax. Mereka sudah lakukan eksperimen modifikasi genetik pada virus corona tahun 2017. Kuncinya adalah asam amino pada virus tersebut. Kalau mau bikin virus corona berhenti menyebar, hilangkan asam aminonya. Kalau mau bikin virus corona cepat menyebar, tambahkan asam aminonya. Dan itulah yang terjadi. COVID-19 menyebar begitu pesat karena ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Pertanyaannya, penambahan asam amino pada COVID-19 itu alami atau buatan manusia? Kita cari lagi sumber data yang kredibel. Menurut profesor dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya, mutasi virus tidak radikal seperti itu. Aneh kalau virus corona tiba-tiba punya 4 asam amino. Ini adalah campur tangan manusia di lab menambahkan asam amino pada virus corona yang sudah ada supaya cepat menyebar. Penyebaran virus corona ini sudah disimulasikan 2 bulan sebelum virus menyebar di Wuhan. Hasil simulasi tersebut, COVID-19 menyebabkan kematian 65 juta orang. Penyebaran virus corona 2019 ini sudah didesain dan direncanakan dengan sangat matang. Jurus yang digunakan sebenarnya itu-itu juga. Seperti preman tebar paku di jalan. Problem, reaksi, solusi. Jurus problem reaksi solusi ini dulu mereka gunakan untuk menggolkan Undang-Undang Federal Reserve 1913. Coba Anda pikir, gimana caranya supaya... Menurut saya secara pribadi, nggak bisa perang dengan pandemi COVID hanya memakai 2 orang saja, yaitu Menko Saurus dan Mega Bintang urusan keuangan. Nggak bisa. Ditambah Pak Polisi juga nggak bisa. Kasian kerjanya. Kasian mereka. Ditambah Pak Presiden yang sudah pontang-panting. Kasian. Tidak bisa. Saya sedih sebenarnya melihatnya. Saya ingin bantu. Sangat ingin bantu. Saya sedih dan berusaha membantu sekuat tenaga di garda terdepan para medis yang sudah bertumbangan. Gerakan kami walaupun kecil dengan kekuatan persaudaraan MMBC sudah mendistribusikan lebih dari 10.000 sanitizer dan lebih dari 10.000 APD gratis. Sudah banyak turun dengan nasi bungkus juga gratis dan kontribusi kecil lainnya. Tapi ini bukan berperang melawan pandemik, bukan. Kami sudah di rumah sejak 3 minggu yang lalu. Itu perjuangan kami. Juga relawan kemanusiaan yang lain. Ribuan sudah turun ke jalan. Namun ini perang panjang kalau melihat bisa ada bank sentral swasta di Amerika. Langkah pertama, problem. Ciptakan krisis. Dibuatlah peristiwa Panic 1907, seolah ada krisis keuangan yang parah di Wall Street. Padahal waktu itu nggak ada masalah apa-apa. Mereka bisa melakukan rekayasa itu karena mereka lah penguasa Wall Street. Langkah kedua, ciptakan reaksi. Media-media massa yang sebagian besar milik mereka membakar massa seolah-olah ada krisis keuangan yang sangat parah. Masyarakat panik, rame-rame bank rush. Maka jadilah krisis beneran akibat teror ketakutan. Lantas, para dewa keuangan saat itu, Rockefeller, JP Morgan, Jacob Schiff, dan lain-lain kampanye. Ekonomi nasional akan runtuh. Kita butuh otoritas moneter yang baru. Langkah ketiga, tawarkan solusi. Mereka buat undang-undang bank sentral swasta seolah-olah untuk menyelamatkan perekonomian. Maka diundangkanlah Federal Reserve Act 1913. Padahal, apa yang terjadi setelah Federal Reserve didirikan tahun 1913? Ini penataannya bakal kalah nafas kita karena sungguh belum terlihat strategi jitu perang secara nasionalnya. Saya ingin bertanya, kemana yang lain? Menteri-menterinya pada kemana? Yang bidang ekonomi kemana? Yang lingkungan hidup, pariwisata, BUMN pada kemana ya? Perang lawan corona ini perang loh ya. Kampanye stay at home-nya masih kurang masif ke daerah. Secara textbook, buku tradisional di dalam perang, kita harus kenal musuh kita luar dalam. Kenali markasnya, kenali perilakunya, kenali senjatanya, kenali strategi
fisiologinya, kenali serangannya. Kenal nggak dengan sifatnya virus corona tadi? Kenal nggak? Kita semua tahu kalau obat itu penyembuh kasualtis korban perang. Saat ini obat sudah tersedia, namun perangnya masih berlangsung. Perangnya masih belum bisa dimenangkan. Perangnya masih belum bisa dihentikan. Cara perangnya, cara kombatan pandemiknya ada yang nggak pas deh kali ini. Bener deh, masa belum pada sadar sih? Begini melihatnya, di Jakarta tanggal 2 bulan Maret ada 2 orang Setahun kemudian, tahun 1914, Perang Dunia I. Tahun 1929, The Great Depression. Amerika Serikat yang adik kuasa itu secara teknis sebenarnya sudah bangkrut tahun 1933 akibat The Great Depression. Padahal dulu alasannya bikin undang-undang Fed supaya ekonomi stabil. Jurus problem reaksi solusi itu juga diterapkan oleh elit global dalam kasus virus corona ini. Pertama, ciptakan problem, sebarkan virus corona. Yang dijadikan kambing hitam adalah Cina, negara berpenduduk banyak sekaligus untuk melumpuhkan perekonomian Cina. Seolah-olah virus corona menyebar di dunia akibat orang Cina. Padahal, menurut Menlu Cina dan para saintis di sana, virus corona sengaja disebar di Wuhan oleh tentara Amerika yang datang mengikuti Military World Games di sana. Kedua, ciptakan reaksi. Panik